Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 459 memang pantas. Dia telah mendengar tentang dokter jenius dia yang menyelamatkan Hezi Zen, dan semua orang di Darkton Brigade sangat berterima kasih kepada Lin Yu, yang berterima kasih kepada Lin Yu karena tidak membiarkan mereka kehilangan kapten mereka. Faktanya, bagi orang-orang dari Darksting Brigade, Hezi Zen telah menjadi lebih dari sekedar kapten. Dalam hati mereka, Hezi Zen adalah jiwa dari Darksting Brigade, dan itu adalah keyakinan batin mereka. Itu semua adalah pilar dan kekuatan yang mendukung mereka untuk maju. Oleh karena itu, setelah Li Changming mengetahui bahwa Lin Yu di depannya adalah dokter legendaris He, dia menghormati Lin Yu dan secara alami menyambut Lin Yu untuk mengunjungi kamduri gelap mereka. Lin Yu melihat Li Changming sangat menghormatinya, tapi merasa sedikit malu. Dia mengangguk dan tersenyum pada Li Changming, lalu berjalan cepat dengan langkahnya. Apa yang dikemudikan Li Changming adalah seorang prajurit Dongfeng dengan tanah yang berdiri di atas roda, jelas berjalan di atas lumpur. Saya sedang berlatih, saya baru saja melaju ketika saya menerima telepon dari kepala desa. Li Changming menjelaskan kepada semua orang sambil tersenyum. Bagaimana dengan sayuran baru? Setelah Hezi Zen masuk ke dalam mobil, dia tersenyum dan bertanya, garis depan saya sedang menunggu untuk mempekerjakan orang. Keiwa adalah Keiwa, aku tidak akan bisa memasaknya untuk sementara waktu. Li Changming berkata dengan ramah sambil menyetir, Kapten, jika kamu sedang terburu-buru untuk bertanya kepada seseorang, tidak bisakah kamu mengirim aku dan Lao Liu ke sana? Tidak, apa yang bisa aku lakukan tanpamu di rumah? Dia Zizen menolak tanpa ragu. Bukankah ada komisaris politik? Li Changming berkata tanpa daya, jika aku berada di sisimu kali ini, mungkin kamu tidak akan mengalami situasi ini. Diamlah padaku. Dia Zizen berkata dengan dingin, kamu bisa dengan jujur membantuku untuk merawat rumahku dengan baik, dan aku tidak bisa menjelaskan hal-hal di balik pantatku, bagaimana aku bisa bertarung. Aku akan meninggalkanmu di rumah, ya. Karena aku percaya padamu. Melihat nada keteguhan Hezi Zen, Li Changming menghela napas tak berdaya, menoleh ke belakang dan tidak memaksa. Brigade Duri Gelap terletak di lokasi yang sangat terpencil di pinggiran kota. Lin Yu hanya melihat bukit-bukit yang menonjol di kedua sisi jalan raya. Jelas, ini adalah medan perbukitan. Lin Yu belum pernah ke sini sebelumnya. Ini pertama kalinya saya tahu ada medan seperti itu di luar ibu kota. Markas dari Darkton Brigade terletak di bagian dalam dari perbukitan ini. Li Changming berbelok ke kiri menjadi jalan pertigaan, lalu berkendara menuju perbukitan, dan mengemudikan mobil selama beberapa kilometer, hanya untuk melihat kehadiran militer di depannya. Di pos pemeriksaan, ada barikade berduri di tengah jalan, 2 pos penjaga di kedua sisi, dan 4 tentara dengan peluru tajam berdiri. Setelah melihat mobil Li Changming dari jarak jauh, beberapa tentara berlari untuk menghilangkan penghalang jalan, lalu berdiri di kedua sisi dan memberi hormat. Kapten, saat ini yang termuda dan mereka semua berada di tempat latihan Hausan bersama orang-orang Keiwa untuk berlatih. Jadi mereka tidak bisa datang untuk sementara waktu. Kamu bisa pergi ke komisaris politik untuk minum teh, dan setelah beberapa saat, aku akan mengajak mereka melihatmu. Li Changming jelaskan kepada Hezi Zen. Tidak, saya baik-baik saja pergi ke kantor untuk melakukan sesuatu. Anda membawa saya ke tempat latihan, saya kebetulan melihat level dari seikat sayuran ini. Dia Zizen berkata dengan penuh minat. Tapi komisaris politik sudah lama menunggumu di kantor. Kata Li Changming buru-buru. Kalau begitu kau panggil dia sekarang dan biarkan dia pergi ke tempat latihan untuk menemukanku. Kata Zizen. Dia berlari keluar hari ini untuk mengambil nafas,
jika dia berada di kantor lagi, itu akan berbeda dengan bosan di rumah sakit. Li Changming tidak punya pilihan selain setuju, dan kemudian mengemudikan mobil langsung ke belakang gunung, dan kemudian Lin Yu melihat tempat latihan yang dibicarakan Li Changming, dan sedikit terkejut. Saya melihat diameter lapangan latihan ini ribuan meter persegi. Seluruh lapangan latihan memiliki tembok pembatas, rawa, water barrier, shelter, tangga malas, pagar kawat tiang rendah, gorong-gorong, tabung torpedo dan fasilitas lainnya. Sejumlah kendaraan lapis baja diparkir di luar lapangan latihan, dan di salah satu ruang terbuka lapangan latihan, 7 atau 8 tim yang masing-masing membawa balok tebal seberat ratusan kilogram dan berlari ke depan, terengah-engah dan berteriak dari waktu ke waktu. 1 atau 2 slogan. Setia pada Ibu Pertiwi. Tantang batasnya. Lampaui dirimu sendiri. Setiap wajah mereka seperti pisau yang mengiris ayah mereka, dan mereka sangat tegas, dan mereka penuh dengan semangat yang liar dan heroik. Melihat situasi ini, saya khawatir siapapun akan terinfeksi darah yang mendidih, tidak terkecuali Lin Yu, dan saya berharap dia segera mengikutinya dan melayani tanah air. Pada saat ini, di pangkalan sementara yang dibangun dengan tenda di luar tempat latihan, beberapa pria berseragam kamuflase sedang duduk di beberapa serba-serbi, merokok dan mengobrol, terlihat sangat santai dan kelelahan setelah latihan. Kelompok tentara itu sangat berbeda. Li Changming mengemudikan mobil langsung ke samping markas sementara, lalu melompat keluar dari mobil dan berteriak dengan semangat, "Ini kaptennya." Orang-orang yang duduk di serba-serbi mendengar ini seolah-olah mereka diberi stimulan, melompat, dan kemudian bergegas. Ketika mereka melihat He Zizhen, mereka bertukar suara dengan kegembiraan. Kerumunan datang untuk mengajukan pertanyaan. He Zizhen tersenyum dan memarahi mereka beberapa patah kata, dan mengobrol dengan mereka. Lin Yu dapat melihat dari sisi bahwa He Zizhen dan instruktur ini tidak memiliki perasaan memberontak, dan diperkirakan bahwa dia telah mengeluarkan mereka secara pribadi. Keduanya adalah, setelah melihat Lin Yu dan Bu Cheng, salah satu instruktur bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah dokter legendaris Ho. Li Changming dengan cepat memperkenalkan Lin Yu kepada beberapa instruktur. Para instruktur mengubah ekspresi mereka ketika mendengar kata-kata itu, dan segera menyingkirkan senyuman hippie mereka, berdiri berbaris, memberi hormat dengan rapi kepada Lin Yu, bangkit untuk berterima kasih, dan membuat Lin Yu sedikit malu. Aku akan jadi bangsaku sendiri mulai sekarang, jangan sopan. Li Changming tersenyum dan berkata kepada beberapa instruktur. Kumpulan Keiwa ini terlihat cukup bagus. He Zizhen melirik para prajurit di tempat latihan di kejauhan, dan berkata dengan sedikit persetujuan. Begitulah, Kapten, beritahu kalian, kelompok orang ini adalah kelompok terbaik dari ribuan orang yang berpartisipasi dalam pelatihan percobaan. Li Changming mengangkat kepalanya dan dengan bangga membual, yang terbaik. Luar biasa, saya mencoba yang terbaik untuk merebut mereka dari tim Lacerta. Oke, jangan menyombongkan diri. Seorang instruktur lain berjalan dan menendangnya. Itu omong kosongmu, bukan rahasia reputasi tim penusuk kami. Nah, hal ini dilakukan dengan indah. Dia Zizhen mengangguk dengan tangan di belakang punggungnya. Lin Yu di samping terkejut ketika dia mendengar percakapan mereka, dan tidak bisa tidak bertanya, di antara ribuan orang, hanya beberapa dari mereka yang telah dipilih untuk bergabung dengan Dark Sting Brigade. Tuan Ho, bagaimana bisa? Li Changming tersenyum, begitu banyak orang yang bisa masuk ke tim pembunuhan gelap, lalu apa tim pembunuh gelap kita? Kali ini hanya ada satu tim dan 6 orang. 6 orang. Lin Yu tidak bisa menahan keterkejutan, wajahnya tidak terbayangkan di antara ribuan orang, hanya ada 6 orang. Dan tidak ada keraguan bahwa semua prajurit yang berani mendaftar memiliki 2 kuas, dan mereka pasti adalah benih nomor 1 di pasukannya masing-masing, tapi aku tidak menyangka bahwa dalam kasus ini, kelompok sengatan hitam hanya akan memiliki 6 orang.
Tidak heran grup penusuk kegelapan disebut sebagai puncak dari pasukan khusus, itu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Pada saat ini, sebuah kendaraan off-road berwarna hijau tentara melaju dengan kecepatan ekstrim. Begitu mobil berhenti, seorang pria paruh baya berwajah putih berseragam militer tidak sabar untuk melompat keluar dari mobil. Dia sangat gembira ketika melihat He Zizen dan bergegas pergi. Mendekat, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dalam nada bicaranya. "Oh, berapa umurmu? Tapi aku melihatmu. Aku tidak pergi menemuimu. Jangan kaget, kamu tahu aku tidak bisa pergi." "Haha, aku tahu." He Zizen menepuk bahu pria itu dengan penuh semangat, dan berkata dengan semangat, "Lao Zhao, aku tidak ada di sini dalam beberapa tahun terakhir. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak apa-apa jika kamu mengetahuinya. Ketika kamu menjadi lebih baik, kamu harus membelikanku minuman yang enak." Zhao tua juga tertawa. Dia adalah komisaris politik dari Darkton Brigade, Zhao Yonggang. Ini, Zhao Yonggang bertukar salam dengan He Zizen, dan ketika dia melihat mata Lin Yu berbinar, dia merasa bahwa Lin Yu dan He Zizen terlihat sangat mirip ketika mereka masih muda. "Oh, ini penyelamatku, Dokter He Jiarong." Dia Zizen memperkenalkan sambil tersenyum. "Oh, Dokter He, pertemuan yang menyenangkan, pertemuan yang menyenangkan." Zhao Yonggang segera memegang tangan Lin Yu dan memandang Lin Yu dengan senyuman di wajahnya. Komisaris politik. Pada saat ini, satpam yang mengantar Zhao Yonggang untuk melaju dengan ponselnya dan buru-buru berkata kepada Zhao Yonggang, "Ada telepon dari pos pemeriksaan, mengatakan bahwa Qin Yong, wakil kapten dari Brigade Lacerta, datang bersama sekelompok orang. Tanyakan apakah Anda ingin melepaskannya." Tim macan kalajengking. Zhao Yonggang terkejut sedikit, jelas sedikit terkejut, mereka tidak menyapa sebelumnya. "Untuk apa mereka di sini?" Qin Yong berkata, "Dia ada di sini untuk melihat rekrutan kami melakukan pelatihan." Penjaga itu buru-buru melaporkan. "Komisaris, jangan dengarkan anak ini." Li Changming bergegas keluar dan berkata kepada komisaris politik, "Anak ini di sini untuk menunjukkan masalah. Beberapa orang di kelompok Keiwa ini telah dibodohi olehnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan Brigade Lacerta, tetapi saya diculik, jadi dia kemarilah, itu pasti tidak baik." "Tidak apa-apa, kalau begitu jangan biarkan mereka datang." Zhao Yonggang menoleh ke penjaga setelah mendengar apa yang dia katakan, "Katakan saja aku pergi ke kota untuk rapat, dan biarkan dia." Dan masih banyak lagi. He Zizen tiba-tiba memotongnya dan berkata dengan ringan, "Biarkan dia masuk." Pemimpin tim. Ekspresi wajah Li Changming berubah dan dia buru-buru ingin membujuk He Zizen. Bagaimanapun, He Zizen tidak tahu detailnya. Untuk masalah ini, Li Changming hampir harus melawan Qin Yong. He Zizen mengangkat tangannya untuk menyela, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kapan Dark Stabbing Brigade takut akan masalah? Karena dia ingin membuat masalah, biarkan dia datang, aku akan melihat apa yang bisa dia buat." Dengan Kapten, apa yang kita takuti? Artinya, kami tidak pernah takut pada siapapun di Kamp Duri Gelap. Biarkan dia datang, agar dia melihat dengan tepat berapa banyak kucing yang dia miliki. Beberapa instruktur di samping juga mendengus dingin, penuh jijik, selama ada peningkatan diri, mereka tidak takut. Selalu cari, biarkan mereka masuk. He Zizen menoleh ke Zhao Yonggang dan berkata, "Oke." Zhao Yonggang menoleh ke penjaga itu dan mengangguk. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.